what's up? Balik lagi di Sutil Production. Ya, hari ini saya menuruti himbauan dari pemerintah, di mana pemerintah mewajibkan untuk warganya, terutama warga Indonesia, untuk tetap stay di rumah saja selama 2 hari ke depan. Dan untuk hari ini juga saya, walaupun saya tetap di rumah saja, saya tetap akan produktif. Dan untuk hari ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya di dunia mistis dan horor. Penasaran dengan cerita apa yang akan saya bawakan? Ya, yang tadi udah nungguin tentang cerita apa yang akan saya bawakan secara pengalaman pribadi. Uh, untuk hari ini atau kali ini di konten untuk hari ini memang spesial banget. Saya akan menuangkan sebuah cerita atau pengalaman pribadi saya untuk dunia mistis atau horor. Nah, karena saya agak batuk ya, jadi saya tetap pakai masker walaupun di rumah saja. Jadi pengalaman ini terjadi sekitar kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Ketika itu saya sudah lulus sekolah, 2 tahun setelah lulus sekolah. Ini sebenarnya lebih ke pengalaman saya dan keluarga saya sih, maksudnya karena posisi itu saya tidak ada di kota Solo, di rumah saya berada di luar kota. Waktu itu kalau tidak salah tepat malam Jumat Kliwon, itu keluarga saya, salah satu dari keluarga saya, tepatnya di adik ibu saya, itu melahirkan ya. Betul, yang penting sudah patuhi protokol kesehatan. Lanjut. Jadi biar lancar juga. Jadi kita lanjut lagi. Jadi malam Jumat Kliwon, tepatnya sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, itu 2013 pas Jumat Kliwon, tante saya berarti ya, lebih ke bude ya, bude saya melahirkan anak kedua, tepatnya tahun 2013 tepat jam 12 malam. Karena memang anak-anaknya ini juga masih pada repot juga. Kebetulan saya waktu itu stay di tempat bude saya bantuin untuk ikut juga mengantarkan bude dan Pak D ke rumah sakit. Sebenarnya bukan rumah sakit sih, lebih ke kayak klinik bidan, sebenarnya kayak klinik bidan bersalin lah, seperti itu. Itu saya berangkat dari rumah itu jam 10 malam lah. Memang kondisinya saat itu hujan, karena memang musim penghujan saat itu. Saya, Pak D, bude saya, dan ditemani oleh salah satu tante dari Pak D saya juga ikut ke klinik itu tadi. Sesudah di sana sama prosesnya, sama sih. Daftar pelayanan terlebih dahulu. Setelah itu saya dan Pak D mengurus beberapa properti atau keperluan yang mau disiapkan saat itu. Memang karena memang kondisinya saat itu memang hujan, dan juga penerangan di klinik itu tadi juga nggak terlalu nggak terlalu terang, dan sedikit memang ada beberapa penerangan lampu yang memang kurang bagi saya ya. Di depan memang terlihat kayak sepi, singgup lah bahasa karena singgup, jadi nggak terlihat cerah. Dan sampai situ saya sempat heran dan juga sempat curiga juga dengan kondisi klinik yang tidak memadai dan juga kondisi pencahayaan yang kurang juga. Jadi kesannya memang, apalagi hari Jumat Kliwon dan juga malam juga, ini pengalaman saya mengantarkan bude saya untuk lahiran, dan saya kebetulan di luar. Jadi kan yang memang di dalam hanya orang-orang yang mempunyai keperluan ya, mungkin bidan, dokternya, dan bude saya saat itu. Pada saya sudah di luar. Kita sempat sharing, saya sempat tanya, Pak D, untuk klinik ini sendiri sebenarnya berdiri tahun berapa sih? Katanya udah lama, waktu zaman Belanda. Ya benar sih, memang kalau memang zaman Belanda dengan kondisi yang udah beberapa propertinya tembok dan juga udah mulai rusak, tapi memang kesan mistis atau horornya memang kena banget saat itu ya. Saya pun sampai menahan kencing saat itu. Mau ke kamar mandi aja memang kesannya, karena posisi kamar mandi dengan ruang operasi itu memang sedikit agak jauh. Saya bela-belain untuk mau ke kamar mandi aja itu ngajak salah satu
tetangga Pak De saya yang mendadak tadi. Memang waktu saya ke kamar mandi memang agak merinding ya bulu-bulu saya. Saya balik lagi tepatnya jam setengah 12 malam. Ada laporan atau ada laporan dari pihak klinik untuk malam ini memang dokter yang untuk terlibat untuk proses lahiran tadi memang tidak bisa hadir. Jadi ada tenaga medis, tapi memang beberapa orang yang membantu memang orang-orang trainingan dari beberapa kampus luar seperti itu. Tapi memang nggak masalah, yang penting memang kondisinya bagaimana bayi dari ibu saya itu bisa selamat seperti itu memang yang kita dari awal sih. Yang pertama memang dengan kondisi klinik yang tidak memadai, karena memang jaraknya rumah sama klinik juga lumayan jauh juga, dan juga klinik itu pun dari tempat keramaian juga sangat jauh banget dari kota. Memang desa sih, masih kayak hutan belantara saat itu ya, dengan kondisi yang memang jalan becek dan rumah sakit pun juga penerangan masih kurang. Tepat jam 12 kurang 15, tepatnya jam 11.45 menjelang dini hari, itu udah mulai, kalau istilahnya kalau di medis tentang proses lahiran kan bukaan 1, 2 itu udah mulai, dan bukaan berapa itu juga orang tahu. Dalam informasi akhirnya Pak De saya ke dalam menemani sang istri untuk proses lahiran. Saya hanya sebatas tersekat oleh pintu ruang operasi saya di luar sama tangga saya menemani. Saat itu memang klinik sangat sepi, karena tidak lebih dari 8-10 orang yang ada di klinik, dari security sama bagian dari tim medis itu sendiri. Saya ngobrol sama tetangga saya, memang nggak terasa udah hampir jam 12 udah bukaan. Akhirnya dari dalam kedengaran suara cerita dari ibu saya. Karena memang gue juga nggak percaya, maksudnya nggak percaya dengan kondisi yang gelap, dengan kondisi yang rumah sakit yang memang sedikit angker memang secara historinya. Takut saya ada makhluk halus yang mungkin mengganggu untuk proses lahiran saat itu. Maksudnya yang mungkin makhluk yang saya maksud adalah makhluk kasat mata yang tidak terlihat secara kasat mata seperti itu. Dia terus merintih kesakitan, terus mengeluh kayak dia tidak enjoy dengan saat proses lahiran itu, karena memang proses lahirannya memang secara normal. Yaitu sangat jelas banget dia bilang kalau bahasa Jawanya buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Jawanya seperti ini. Jadi saya akan bahasa Jawa. Aduh sus, aduh sus, aduh sus, sakit lorong. Wajar kalau memang sakit, mungkin wajar kalau kalian sakit. Cuma yang jadi masalah adalah ketika dia bilang aduh sus, oh, keliru sus, keliru sus, keliru sus. Keliru sus itu maksudnya ada hal yang keliru antara dalam proses persalinannya atau apanya nih yang jadi pertanyaan di luar saya dengan tetangga saya. Apa memang ada yang mengganggu saat itu? Nah, adik saya cuma istighfar. Dia kadang sekali juga keluar minta doa ke ya Rul, belum doa ke jangan cari ini Pak Din. Dia masuk lagi, oh sus, ampun sus, keliru sus. Sedangkan susternya masih fight banget, masih semangat untuk terus bu ini semangat tuh kepala nih, kepala kalau berjalannya adalah dase. Dase semangat tuh ya, mungkin kan, kecuali mungkin ada bayi yang metu sikile sik. Apa cangkeme sik lha, tek bayi metu cangkeme sik iki biasane gibah. Tek bayi metu sikile sik biasane kayak gini dijaki wong. Pokoknya tangannya sik lha gane ngutil. Jadi dibedakan ya. Tapi rata-rata tetap kepalanya dulu kan yang keluar. Tujuannya anak kepalanya mungkin suatu saat orangnya bisa jenius, berpikir malah keliru. Ya pokoknya yang penting berpikirnya realistis ke depannya. Kalau menang keluar kepalanya, memang rata-rata dimanapun namanya bayi tetap keluar kepalanya terlebih dahulu kan. Masih dengan berputar tentang dia sakit, loro sus, ampun sus, kui keliru sus, ampun sus. Kasusnya udah bilang itu keliru, tapi sudah masih nekat. Ada yang janggal saat itu, memang apa gitu, ada makhluk halus yang ganggu atau memang prosesnya yang keliru. Aduh
sus ampun sus, terus bu wis ketok dasis ketok dasis ayo semangat dasis ketok semangat. Sedangkan budiku masih mengeluh ampun sus keliru rambutnya itu belum terlihat jelas ya rambutnya, maksudnya yang dimaksud apa ini kan belum tahu karena udah mulai kelihatan apa tuh rambut dari si jabang bayi itu sendiri kan, jadi udah mulai senang nih Pak Deku. Cuma Pak Deku masih heran kenapa dia mengeluh sedangkan udah mulai keluar semuanya, kepala udah kelihatan. Akhirnya karena takutku susternya karena ini memang sebagian tenaga medisnya masih trainingan, takutku dia nggak profesional untuk menghadapi proses lahiran seperti itu kan, atau mungkin dalam kurung malah praktek takut saya kan. Tapi ketika susternya mendekat, karena saya juga sempat bukan ngintip ibu lahiran enggak, karena tetap nanya Pak Deku yang ngintip kenapa ada yang janggal. Susternya bilang kenapa bu, ini saya betul kepala udah keluar, kenapa ampun sus sanes itu sanes itu lainnya atau sanes itu kayak lainnya keliru rambutnya. Ternyata ketika susternya bertanya, bude saya dengan sangat menahan kesakitan sekali, kayak benar-benar dia udah tenaganya udah mulai habis, suara pun juga terdengar samar saat itu. Bu, ini apa tuh? Apa bu? Ampun, itu bukan rambut bayi ini. Kaget tuh saya. Maksudnya pripun? Sampai tarik rambut bayi ini. Tapi niku rambut kula alias jembut. Jadi yang ditarik itu rambut dari sini ditarik, itu bukan kepala lagi, itu rambutnya bude saya ditarik, makanya dia sakit. Itu pengalaman horor saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya ini jangan berpikir horor itu nggak ada lucunya ya, tapi ini benar-benar ternyata yang ditarik keliru guys. Jadi sekian dari saya, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa tetap subscribe, like, and comment, and share pastinya di channel Kutil Production biar channel ini tetap bisa produktif dan banyak sampai ke kita. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kutil Production dan Instagram saya Syahrul BDBX. Ikutin terus perkembangan dari channel ini, support selalu.